Tapi saya dengar katanya ada yang meninggal akhirnya salah satu dari buku itu. Iya, dan itu adalah Mega. Oh, Mega akhirnya meninggal. Sayangnya ia tidak dapat melihat buku saya ini. Padahal Mega inilah yang menginspirasikan saya untuk menulis buku ini pada awal. Penyandang kanker selama 8,5 tahun. Selama 8,5 tahun. Iya, dan pada akhirnya ketika dia usianya hampir 20 tahun, Tuhan memanggilnya. Alhamdulillah banyak. Tadinya untuk membantu khusus anak-anak hidrosefalus. Alhamdulillah setelah kemarin dibantu sama Hitam Putih, saya bisa bantu banyak anak. Teman-teman yang muslim, zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Zakat mal. Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil? Besar. Tapi kalau ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil? Nah, untuk dirinya yang besar, untuk orang lain yang kecil. Kita lagi megang buku. Nih bukunya judulnya adalah Letters to the World, sebuah surat untuk dunia. Belum dibaca aja sudah tepuk tangan, apalagi dibaca nanti ya. Jadi bukunya ini adalah karangan dari Helena Arneta Putri. Ini ada tulisannya. These are the story of children and their battle against cancer. Jadi ini adalah kisah dari anak-anak kecil dan perjuangan mereka melawan penyakit kanker. Nah, di depan sana nih kalau nggak saya salah lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 adik-adik dari Yayasan Rumah Anyo ya. Benar? Benar? Halo. Ya? Nah, yang keren adalah kamu sama saya sama-sama botak kayaknya nih. Iya. Benar? Oh iya, tas dulu dong kalau gitu dong. Tas dulu, tas dulu. Ini anak-anak pemberani itu botak itu tanda berani. Iya ya? Iya, bener loh. Coba kalau orang-orang rambutnya panjangin, berani semua, berani. Botakin berani nggak lo? Nggak berani ya. Ini kan yang di jilbab juga pada botak ya? Enggak. Coba lihat. Nggak boleh, nggak bisa. Nah, yang mengarang buku ini adalah seorang wanita muda berusia 15 tahun. Berusia 15 tahun karena terketuk hatinya pada saat dia melihat penyandang kanker itu. Jadi awalnya ini adalah proyek sekolah. Tugas untuk sekolah yang mana dia harus membuat tulisan tentang anak-anak penyandang kanker tersebut, lalu dia pergi ke Rumah Anyo kalau nggak salah, lalu terbuatlah akhirnya buku ini dan sekarang buku ini dijual dan kayaknya juga untuk membantu anak-anak itu. Langsung aja ya kita undang, ini adalah Helena, anak berusia 15 tahun yang menulis buku tersebut. Saya suka sekali begitu Anda melangkah itu kayaknya sudah dengan persiapan yang matang gitu. Pas aja, silakan Oke, jadi umur 15 tahun? Iya. Berarti masih sekolah dong? Iya. Sekolah kelas? Kelas 10, kelas 1 SMA. Oh, 10 tuh 1 SMA ya, 1 SMA, usia 15 tahun. Terus nulis buku itu sendiri? Iya. Iya? Gimana ceritanya? Semuanya berawal dari sebuah proyek sekolah. Proyek sekolah waktu SMP? Baru aja beberapa bulan yang lalu. Oh, ini baru berapa bulan yang lalu? Iya, baru keluar. Oh, cerita. Oke. Jadi buku ini berawal dari sebuah proyek sekolah yang bernama Personal Project, dan saya diberi kebebasan untuk melakukan apapun sebagai dalam proyek ini, dan saya memilih untuk menulis buku tentang anak-anak penyandang kanker di Rumah Anyo. Oke, Helena memilih untuk menulis buku tentang anak-anak penyandang kanker di Rumah Anyo. Pertanyaannya, kenapa memilih nulis buku? Kedua, kenapa tentang anak-anak penyandang kanker? Ketiga, kenapa Rumah Anyo? Mau jawab dari keempat dulu silakan.
Saya pertama kali datang ke rumah Anyo itu tanggal 6 September. Dan kebetulan itu adalah ulang tahun salah satu pasien yang bernama Mega. Pada saat itu tuh saya belum tahu nih mau ngapain buat proyek saya. Kenapa ke rumahnya awalnya? Karena dari dulu saya ingin menjadi seorang dokter. Jadi Oh, saya pingin jadi dokter. Iya, jadi saya memilih untuk menggunakan kesempatan ini untuk mulai aktivitas saya dalam bidang kedokteran. Oke, terus ceritanya. Ya, terus jadi saya pertama kali datang ke rumah Anyo, terus saya bertemu dengan seorang pasien bernama Mega. Pasien yang namanya Mega. Ya, Mega ini adalah sosok yang penuh dengan semangat, terus selalu senang, penuh dengan sukacita. Jadi walaupun ia waktu itu menyandang kanker osteosarkoma atau kanker tulang. Kanker tulang? Dan udah stadium 4. Bahkan Mega ini sudah kehilangan tangannya. Tetapi tidak terlihat sedikit pun kesedihan dalam mukanya itu. Oke. Iya, setelah mendengar Kerasan ngomongnya kerasan. setelah mendengar perjuangannya dan ceritanya, saya merasa sangat tersentuh, merasa sangat terinspirasi oleh kisah Mega ini. Sehingga saya berpikir, kalau saya bisa merasa begitu inspired oleh cerita Mega ini, kenapa nggak saya membuat sebuah buku untuk berbagi kisah-kisah anak-anak seperti Mega. Jadi kamu terinspirasi dari salah satu penyandang cancer yang namanya Mega. Iya. Terus kamu terinspirasi dan kamu buat buku tersebut. Iya. Tapi saya dengar katanya ada yang meninggal akhirnya salah satu dari buku itu. Iya, dan itu adalah Mega. Oh, Mega akhirnya meninggal. Sayangnya ia tidak dapat melihat buku saya ini. Padahal Mega inilah yang menginspirasikan saya untuk menulis buku ini pada awal. Oke, boleh saya lihat? Mega mana Mega? Paling pertama. Ini adalah Mega ya. Jadi Mega ini adalah orang yang menginspirasi Helena untuk membuat buku ini. Tapi sayang sekali ketika buku ini terbit, Mega tidak sempat melihat buku ini karena Mega meninggal sebelum bukunya terbit. Dan ini Cika, Iya. semua penjualan buku ini uangnya buat rumah Anyo katanya. Jadi uangnya bukan buat Helena, tapi semua hasil keuntungannya disumbangkan kembali ke rumah Anyo untuk penyandang kanker ya. Mulia sekali sih kamu, boleh tepuk tangan dong. Luar biasa ya. 15 tahun, ini menarik sekali nih. 15 tahun bisa, ini bukunya menarik sekali. 15 tahun, usia 15 tahun bisa membuat buku seperti ini. Hasil bukunya disumbangkan kepada yayasan. Jadi berbalik lagi gitu. Dan ini usianya 15 tahun ya. Kamu 15 tahun bisa bikin buku seperti ini. Cika 15 tahun ngapain Cika? Bikin apa ya? Bikin masalah, bukan bikin buku. Bikin masalah ya. Heeh. Terus disebarkan ke orang-orang ya. Iya, biar ngikut kena masalah juga. Oke. Nah, tapi kenapa ke rumah Anyo ya? Kan banyak tuh tempat lain. Kebetulan guru saya kenal dengan Ibu Pinta, Ketua Yayasan Anyo Indonesia. Oh, gurunya kenal dengan Ibu Pinta. Oke. Jadi Ibu Pinta Manulang ini adalah founder dari Yayasan Anyo Indonesia. Kebetulan juga saya kenal sama Ibu Pinta. Jadi kita undang aja ya. Ini adalah Ibu Pinta. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Silakan Di sini di ya, tengah boleh. boleh. Selamat, Bu Pinta. Ibu Pinta. Nah, ini menarik nih karena mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin kita akan memberitahu ulang lagi. Ibu Pinta ini yang punya Rumah Anyo. Jadi Ibu Pinta ini yang punya Yayasan Rumah Anyo ya. Yayasan Rumah Anyo. Dan cerita di belakang Rumah Anyo ini menarik. Cerita di belakang Rumah Anyo. Jadi Anyo itu adalah nama orang, nama anak. Nama anak dari Ibu Pinta. Yang pada saat itu meninggal dunia karena kanker ya. Ya, Meninggal dunia karena kanker. Jadi anak Ibu Pinta ini meninggal dunia karena kanker. Nah, pada saat anaknya meninggal dunia itu sulit sekali untuk ke rumah sakit dan sebagainya kalau nggak salah ya. Iya. Atau Ibu Pinta yang cerita ke saya deh. Iya. Jadi makasih Mas Edi. Jadi Yayasan Anyo nama kecil dari Andrew
Maruli David Manulang, Oke. putra saya, salah satunya di keluarga. Jadi saya punya anak 3. Nah, Anyo diketahui menyandang kanker ketika dia usianya 11 tahun, waktu dia kelas 6 SD. Nah, memang tahun 2000 ya, masih belum banyak informasi mengenai kanker pada saat itu. Dan Anyo memang diizinkan Tuhan, kalau bisa kami bilang, menyandang kanker selama 8,5 tahun. Selama 8,5 tahun. Iya, dan pada akhirnya ketika dia usianya hampir 20 tahun, Tuhan memanggilnya dan kami sekeluarga memang sedih, tapi kita tidak mau berlama-lama bersedih karena kita menyadari bahwa begitu banyak anak-anak yang memang perlu kita bantu. Dan perlu dibantu. Melalui pengalaman kami mendampingi Anyo, nah disitulah kita sekarang berbagi. Nah, ini menarik nih. Jadi begini, ini saya nyambung ke yang lain dulu ya. Kalau misalnya seseorang kena atau seorang anak kecil kena kanker dan dia misalnya berada dari kota Palembang, anggap ya, dari kota Palembang nih Cika, terus harus berobat di Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, kan sekarang ada BPJS tuh ya, ada BPJS misalnya gitu ya. Berarti pengobatannya ditanggung pemerintah, benar? Ya. Tanggung pemerintah ya? Oke. Yang jadi masalah yang orang-orang lupa adalah ketika dia di Jakarta, dia tinggal di mana? Nah, itu yang orang-orang lupa. Jadi akhirnya banyak sekali orang-orang yang sakit ketika harus berobat ke Jakarta, itu tidurnya di emperan rumah sakit. Orang tuanya tinggal di emperan rumah sakit. Anaknya sembuh belum tentu orang tuanya ikutan sakit. Iya, iya. Bisa terjadi seperti itu. Dan inilah ide rumah Anyo itu muncul. Iya, iya. Iya, jadi rumah Anyo ini bukan rumah sakit loh. Ini yayasan yang menampung anak-anak yang dari luar kota, yang harus berobat di Jakarta, mau tinggal di mana mereka gitu. Nah, tinggallah di rumah Anyo ini gitu. Dan bayar Cika tapi. Bayar. Yang bayar. Kalau nggak salah sehari 1.000 ya? Rp5.000 Mas Dedi. Oh, Rp5.000. Rp5.000 per keluarga. Rp5.000 satu keluarga bayarnya. Tapi dengan syarat kalau mampu. Kalau mampu. Kalau Jadi, nggak mampu, Bu? Kalau nggak mampu ya kita bebaskan. kalau nggak mampu gratis, tapi kalau mampu satu keluarga bayar Rp5.000. Itu saya udah datang sendiri, saya lihat kamarnya, saya lihat dapurnya, itu menarik banget, menarik banget. Nah, ini tapi balik lagi ke Andrew atau Anyo ya, balik lagi ke Andrew atau Anyo. 8,5 tahun hidup melawan cancer. Ini kan bukan hal yang mudah ya. Momen apa yang Anda ingat pada saat itu? Kalau dari awal, Anyo kita jelaskan. Jadi waktu dia usianya 11 tahun, karena pertama kali dia di biopsi itu Anyo nangis. Nangis Gitu, tuh? nangis. Terus saya juga ikut nangis kan. Terus akhirnya Anyo bilang, "Mama jangan nangis," gitu. Ya gimana nggak nangis ngeliat kamu nangis gitu ya. Jadi pada saat itu akhirnya kita bikin komitmen tanpa tertulis bahwa yuk Nyo, kan penyakit ini berat dan mematikan. Kita bilang dari awal. We knew that already ya. Yes, ya betul. Dan karena berat seperti ini kita harus kooperatif. Kamu harus kooperatif dengan tenaga Mas Dedi medis. ya? Mas Dedi kapan? Iya. Maaf ya Bu, dipotong sebentar. Nggak apa-apa. Oh, ada Mas Ano juga. Iya, tuh anak-anak seneng banget. Ini tahun berapa Mas Dedi ke sana? Ini ke rumah Anyo. Tuh, Rumah iya, Anyo. 2 Saya tahun yang lupa, Mas. lalu ya, 2 tahun yang lalu. 2 kalau tahun yang nggak lalu ya? salah. Iya, 2 tahun yang lalu ya? iya. Seru. Anak-anak happy kan? Iya. Nggak Oke, kelihatan terus sedih. gimana? Ya, Gimana? lanjut lagi Bu. Iya, jadi pada saat itu ya kita punya komitmen bahwa yuk Nyo gitu. Harus kooperatif. Kamu harus kooperatif dengan tenaga medis, kan disuntik, diambil darah dan sebagainya, dan itu rutin gitu ya. Nah kami sebagai orang tua kita akan coba yang terbaik berikan untuk medis perawatan dan medis dari Anyo. Dan tapi ada masa-masa ketika Anyo drop, ada masa-masa kembali ke masa-masa sedih itu sendiri nggak? Oh iyalah. Pasti ya? Pasti. Tapi saya pribadi punya komitmen karena kan ibu tuh penting sekali.
di saat anak sakit seberat kanker, peranan ibu tuh sangat penting sekali. Jadi walaupun waktu itu mungkin hati saya hancur gitu ya, ya sering sedih, tapi saya tidak mau memperlihatkan di depan Anyo. Karena bagi Anyo, saya tuh seperti benteng apa ya, kayak tembok Berlin lah gitu. Kalau misalnya saya nangis, itu ya bisa roboh gitu. Nah jadi akhirnya orang-orang di sekitar Anyo sering nggak tahu bahwa Anyo tuh lagi menyandang seberat kanker. Karena anaknya tuh happy, terus nggak mau dikasihanin, nggak mau Anyo dikasihanin. Jadi ya itulah pesan saya juga, penting sekali bagi ibu, sesedih-sedihnya kita melihat anak kita berjuang melawan kanker, tapi ya memang kita mesti kuat. Ya, karena kuncinya juga ada di sana ya. Betul sekali. Oke, baik. Saya potong dulu, kita akan lanjut lagi kisah tentang rumah Anyo dan pasti kisah-kisah menarik di belakangnya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Ini 15 juta, tadi apa itu ya? Itu donasi. Donasi dari? Anak itu mau transplantasi hati kan butuh biaya. Heeh. Lalu saya bantu. Anda bantu Dari hasil kerupuk itu, 15 juta? iya,